Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam. Hari ini kita berjumpa kembali pada materi permintaan dan penawaran. Nah, pada materi ini adalah diajar oleh saya sendiri. Dulu, sedikit dulu. Jadi materi ini adalah dasar dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro untuk jurusan manajemen angkatan 2019. Baik, kita mencoba dengan salah satunya yaitu permintaan. Permintaan, definisi singkatnya adalah kuantitas atau jumlah barang yang diminta, di mana pembeli mau dan mampu untuk membelinya. Sedangkan hukum daripada permintaan itu sendiri menyatakan bahwa kuantitas barang yang diminta turun saat harga barang tersebut naik atau sebaliknya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Schedule permintaan atau dalam bahasa Saparua, kadang saya punya istilah adalah bahasa Saparua demand schedule, di mana demand schedule adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan kuantitas barang yang diminta. Nah, secara sederhana demand schedule atau schedule permintaan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada bentuk tabel terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah price of salah satunya es krim, dan kolom kedua adalah quantity atau jumlah barang dari es krim yang diminta. Di mana kolom yang pertama harga dari es krim mulai dari $0 menaik, berubah kenaikan setengah dolar, seterusnya sampai pada $3. Sedangkan kolom kedua ketika harga $0, jumlah es krimnya yang diminta 12 unit atau 12 buah. Ketika harga barang naik menjadi setengah dolar, jumlah barang yang diminta adalah 10 unit atau 10 buah. Seterusnya sampai pada $3, itu barang yang dimintanya tidak ada alias nol. Nah, jelasnya perhatikan dalam tabel ini. Baik. Nah, kita lanjut pada kurva permintaan. Pertama-tama kita tahu dulu konsep atau pengertian daripada kurva permintaan. Nah, kurva permintaan sendiri adalah menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat harga dengan berbagai jumlah barang yang diminta. Secara sederhana, kurva permintaan kita coba melihat pada bentuk grafik atau gambar berikut ini. Dari contoh pada slide berikutnya, dalam schedule permintaan tadi adalah kalau kita buat dalam bentuk kurva adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita menentukan titik koordinat dari 0,3, kemudian berikutnya 2,2,5, selanjutnya 4,2 dan seterusnya
seperti yang Anda lihat di slide ini, sampai pada jumlah barang 12 ketika harganya adalah 0. Dan kemudian dari titik-titik ini kita hubungkan, jadilah garis yang namanya kurva permintaan. Nah, inilah contoh dari kurva permintaan, di mana untuk menentukan kurva ini berdasarkan pada schedule permintaan pada slide sebelumnya. Jadi di sini yang perlu saya menjelaskan inti daripada menggambar kurva ini adalah pertama-tama Anda tentukan titik-titik, dan titik-titik ini berdasarkan pada schedule permintaan pada slide sebelumnya. Dari titik-titik ini kita hubungkan, dapatlah sebuah garis yang namanya garis dari kurva permintaan, di mana kurva permintaan sendiri adalah dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Baik, pada slide berikutnya kita mencoba menjelaskan tentang permintaan pasar. Secara definisi, permintaan pasar itu sendiri jumlah dari seluruh permintaan orang terhadap suatu barang atau jasa. Secara grafik, kurva permintaan seseorang dijumlahkan horizontal untuk menghasilkan kurva permintaan pasar. Artinya bahwa untuk mendapatkan permintaan pasar itu adalah gabungan atau jumlah daripada permintaan individu seseorang yang digabungkan menjadi satu yang namanya permintaan pasar. Dalam teori ekonomi mikro ada istilah ceteris paribus. Nah, di mana ceteris paribus ini sendiri dalam bahasa Latin artinya variabel lain diasumsikan konstan. Ini yang perlu harus Anda pahami, karena sekali lagi dalam istilah ekonomi mikro ada namanya ceteris paribus. Dan apa arti daripada ceteris paribus sendiri adalah dengan mengasumsikan bahwa variabel lain dianggap konstan. Kemudian berikutnya, slope kurva permintaan miring karena ceteris paribus. Tingkat harga yang lebih rendah mengakibatkan kuantitas yang diminta menjadi lebih banyak. Nah, pada penjelasan ini tentu Anda masih ingat dengan namanya hukum permintaan, di mana bunyi hukum permintaan itu sendiri itu kita perhatikan ada dua variabel antara harga atau price dengan quantity atau jumlah barang yang diminta. Nah, ketika variabel lain itu dianggap konstan atau tetap. Nah, jadi disinilah istilah ceteris paribus berlaku. Jika variabel-variabel lain dianggap konstan atau tetap, maka yang berlaku atau yang berubahnya adalah harga barang itu sendiri terhadap jumlah barang yang diminta, sesuai dengan bunyi hukum permintaan itu sendiri. Jelas ya? Nah, sekali lagi, istilah ceteris paribus itu berlaku pada salah satu contohnya adalah pada bunyi hukum permintaan, di mana hanya satu variabel saja yang hanya berubah, yaitu harga barang itu sendiri, ketika variabel lain dianggap ceteris paribus atau dianggap konstan, tetap, konstan atau tetap. Baik, baik. Pada slide berikutnya ini coba kita menjelaskan kembali tentang perubahan jumlah barang atau kuantitas yang diminta itu berlawanan atau versus dengan perubahan permintaan. Jadi ada kedua istilah ini dalam teori ekonomi mikro yang perlu Anda pahami. Nah, antara perubahan kuantitas yang diminta dan perubahan permintaan itu ada perbedaan yang sangat signifikan.
Nah, perbedaannya nanti kita lihat pada slide berikut ini untuk lebih jelasnya. Oke, kita coba dengan perubahan kuantitas yang diminta. Yang dimaksud dengan perubahan kuantitas yang diminta di sini adalah pergerakan sepanjang kurva permintaan. Tentu kalau misalnya kita melihat sama-sama di slide ini, tentu kan Anda masih kurang mengerti, kurang paham. Tapi oke lah, nanti pelan-pelan untuk kita melihat. Pertama kita lihat di slide ini. Yang kedua, disebabkan perubahan harga produk atau harga barang itu sendiri. Oke, mari kita lihat lebih jelas pada slide berikutnya untuk memperjelaskan daripada perubahan kuantitas atau barang yang diminta. Berdasarkan pada grafik ini, perumpamakan misalnya harga mula-mula pada titik A, di mana harganya sebesar $2 dan jumlah barang yang diminta adalah 20. Coba Anda perhatikan di slide ini. Saya ulang sekali lagi. Harga mula-mula adalah pada harga $2 dan jumlah barang yang diminta adalah sebanyak 20. Contoh harga di sini adalah harga rokok per pak dan jumlah rokok yang dihisap per hari sebanyak 20. Nah, kemudian harga dia naik menjadi $4, maka jumlah rokok yang dihisap per harinya menurun menjadi 12. Nah, di sini kita dapat sebuah titik baru namanya titik C. Nah, coba kita perhatikan pada kurva ini, mula-mula dari titik A, kemudian dia berubah atau bergeser ke titik C. Nah, perubahan ini akibat daripada kenaikan harga. Dan ingat, perubahan ini adalah sepanjang kurva permintaan. Nah, perhatikan baik-baik bahwa perubahan di sepanjang kurva inilah yang menentukan adalah harga rokok atau harga barang itu sendiri. Nah, tidak ditentukan oleh variabel lain. Makanya disinilah yang disebut dengan perubahan jumlah yang diminta. Sekali lagi, dari contoh ilustrasi dari kurva ini adalah yang berubah dari titik A ke titik C adalah sepanjang kurva permintaan, dan yang menentukan perubahan ini adalah dari harga barang itu sendiri. Dalam hal ini adalah harga rokok per pak. Sedangkan variabel lain di slide di sini adalah contoh misalnya pajak. Pajak akan menaikkan harga rokok. Akibatnya terjadi pergerakan sepanjang kurva permintaan. Nah, sementara kalau kita lihat pajak, ini kan salah satu variabel ekonomi juga. Tapi berdasarkan kurva ini bukan variabel pajaknya yang menentukan bahwa perubahan dari sepanjang kurvanya. Tapi karena dari pajak itu dia mempengaruhi terhadap harga rokok, sehingga harga rokoklah yang mempengaruhi yang merubah jumlah rokok itu sendiri. Jadi sekali lagi, bukan pajaknya tapi harga rokok itu sendiri yang mempengaruhi terhadap jumlah rokok yang diminta atau dibeli oleh konsumen. Kesimpulan dari kurva ini, penjelasan ini adalah perubahan kuantitas yang diminta itu yang menyebabkan adalah harga barang itu sendiri, dan perubahan itu adalah sepanjang kurva permintaan. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Dan ingat bahwa variabel lain dianggap ceteris paribus alias konstan. 10 menit, 5 menit lagi apa? Baik. Mudah-mudahan coba Anda perhatikan slide ini baik-baik. Dari penjelasan saya tadi,
Ketika Anda perhatikan, mudah-mudahan Anda bisa paham, bisa mengerti. Nah, ini dia arah anapana dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Mulai dari pertama adalah kenaikan harga, kemudian dia mempengaruhi terhadap barang yang diminta, kemudian dengan harga tadi dia mempengaruhi terhadap jumlah barang yang diminta, akan membuat pergeseran, perubahan dari titik A ke titik C. Baik, sekarang kita coba dengan yang kedua adalah perubahan permintaan. Kalau perubahan permintaan adalah yang pertama, pergeseran pada kurva permintaan bisa ke kanan atau ke kiri. Jadi dia kebalikan daripada kuantitas barang yang diminta tadi. Di sini adalah ada kata permintaan, perubahan permintaannya. Beda dengan jumlah barang yang diminta. Poin yang kedua adalah disebabkan karena perubahan faktor lain pada harga, dalam arti bahwa selain daripada harga barang itu sendiri. Lebih jelasnya mari kita lihat pada ya di sini sebelum kita menjelaskan lebih detail berhubungan dengan perubahan permintaan tadi, yang perlu Anda perhatikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu yang pertama harga pasar, pendapatan konsumen, harga barang lain, selera, dan harapan. Jelaskan dengan contohnya. Ya, tentu untuk contohnya nanti pada slide yang lain atau pada penjelasan yang lain. Nah, mari kita lihat contoh daripada permintaan barang. Siap. Sudah nggak ada tuh. Oke Bang ya, kita selesaikan nih, tinggal sedikit ya. Baik. Nah, di sini adalah kurva daripada pendapatan konsumen. Nah, ini salah satu variabel daripada selain daripada harga barang itu sendiri. Nah, jadi harga barang itu sendiri dianggap konstan alias satiris paribus, tidak ada di sini karena di sini adalah penjelasan daripada perubahan permintaan. Nah, salah satu contoh variabel di sini adalah pendapatan konsumen. Dan asumsi kedua adalah barang ini adalah barang normal. Nah, tiba-tiba pertamanya adalah pendapatan konsumen tadi dia naik. Nah, dengan kenaikan pendapatan maka terjadi pergeseran kurva dari D1 menjadi D2. Nah, dan pergeseran ini adalah dia bergeser ke kanan atas. Nah, seperti pada slide ini Anda bisa lihat. Nah, ini akibat daripada kenaikan pendapatan konsumen. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan pada slide ini adalah permintaan turun. Nah, yang membuat permintaan turun ini sendiri adalah ketika pendapatan konsumen itu adalah dia menurun. Dan ini salah satu contoh adalah pada barang-barang inferior. Ketika contoh daripada barang inferior ini sendiri adalah salah satu contoh daripada pendapatan konsumen di mana mengalami perubahan atau pergeseran permintaan dari kanan atas ke kiri bawah. Sekali lagi, ini adalah contoh kurva daripada perubahan daripada permintaan. Nah,
Baik, di slide berikutnya ini adalah harga barang lain. Nah, jadi harga barang lain ini contohnya adalah barang-barang substitusi dan barang komplementer. Nah, secara konsepnya, yang pertama, jika harga suatu barang jatuh akan menurunkan permintaan barang lain. Dua barang dikatakan saling menggantikan. Nah, ketika dua jenis barang saling menggantikan, itulah yang namanya barang substitusi. Dan yang kedua, jika harga suatu barang jatuh akan menaikkan permintaan barang lain. Dua barang tersebut dikatakan saling melengkapi atau barang komplementer atau barang komplement. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu karena waktu saja yang membatasi kita. Selanjutnya akan nanti pada video berikutnya akan saya melanjutkan dengan materi penawaran. Lebih dan kurang mohon maaf karena sekali lagi waktu saja yang membatasi kita. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.